Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Satria Haji dari Prodi S2 Teknik Kelautan Universitas Hang Tuah dengan nomor induk mahasiswa 202402600001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Maritim, yaitu mereview salah satu jurnal dan kemudian mempresentasikan ke dalam bentuk PPT dan diupload ke media sosial. Baik, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yaitu tentang ekonomi biru. Ekonomi biru itu sendiri adalah pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan HAM, yaitu yang menawarkan pendekatan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini yaitu menggabungkan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi biru sendiri yaitu memiliki definisi yang menekankan prinsip daur ulang dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Di samping itu harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi biru itu setelah saya review, saya mendapatkan beberapa prinsip ekonomi biru, yaitu yang pertama keberlanjutan, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah inklusivitas. Keberlanjutan dalam hal ini yaitu memastikan pemanfaatan sumber daya laut tidak melebihi kapasitas regenerasinya. Yang kedua inovasi, yaitu mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam industri kelautan. Dan yang ketiga inklusivitas, yaitu melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi. Sejarah hubungan manusia dengan laut itu sendiri yaitu dimulai dari era prasejarah, kemudian era pelayaran, dan juga era modern. Dalam hal ini era prasejarah yaitu manusia mulai memanfaatkan laut untuk migrasi dan sumber makanan. Yang kedua di era pelayaran yaitu perkembangan teknologi navigasi memungkinkan eksplorasi dan perdagangan jarak jauh. Kemudian yang ketiga di era modern pemanfaatan laut meluas ke sektor energi dan mineral dasar laut. Tujuan dari ekonomi biru dengan pembangunan berkelanjutan yaitu yang pertama ketahanan pangan, yang kedua kesehatan manusia, dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Yang dimaksud dengan ketahanan pangan yaitu ekonomi biru mendukung produksi dengan berkelanjutan dari laut. Yang kedua untuk kesehatan manusia yaitu laut yang sehat berkontribusi pada kesehatan masyarakat pesisir. Dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi yaitu pengelolaan sumber daya laut yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan itu yaitu jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional. Bahan hukum sekundernya yaitu studi kepustakaan dan laporan terkait ekonomi biru dan kelautan. Dalam ekonomi biru tersendiri terdapat beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Yang kedua komersialisasi pelestarian ekosistem laut. Dan yang ketiga adalah keterkaitan dengan hak asasi manusia, regulasi, dan kebijakan. Ekonomi biru dengan hubungannya dengan hak asasi manusia di Indonesia yaitu aspek HAM-nya meliputi kontribusi ekonomi biru. Hak ekonomi yaitu peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir. Hak sosial yaitu akses lebih baik terhadap pangan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah hak budaya untuk pelestarian budaya maritim masyarakat pesisir. Dalam ekonomi biru ini sendiri terdapat beberapa instrumen hukum internasional yaitu UNCLOS 1982, yang kedua yaitu UNCBD, dan yang ketiga adalah ICESCR. UNCLOS tahun 1982 mengatur hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang kedua UNCBD fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati laut. Dan yang ketiga ICESCR yaitu mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terkait sumber daya laut. Jadi dari kesimpulan dan rekomendasi setelah saya mereview tentang ekonomi biru ini yaitu yang pertama tentang integrasi kebijakan, perlunya harmonisasi kebijakan ekonomi biru dengan perlindungan HAM, dan juga partisipasi masyarakat
yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan, yaitu investasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ekonomi biru. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.